Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang tengah malam sahabat sekalian. Ini pas malam Jumat Kliwon ya. Baik sahabat sekalian, semoga Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat lahirnya, sehat batinnya. Amin Allahumma amin. Sahabat sekalian, malam kali ini kita akan bercerita tentang sosok legendaris yang banyak menjadi misteri, pertanyaan dan teka-teki. Siapakah beliau? Kanjeng Ratu Kidul. Baik. Kanjeng Ratu Kidul atau dikenal juga dengan Ratu Pantai Selatan dikisahkan dahulu kala beliau ini adalah sosok seorang putri bangsawan di zaman atau era jauh sebelum eranya Ken Arok atau kerajaan Singasari. Nah, singkat cerita, Kanjeng Ratu Kidul ini bersama keluarganya mendapatkan sebuah peristiwa dari peta politik perebutan kekuasaan sehingga harus menerima sebuah perlakuan yang tidak adil. Akhirnya saya tidak bercerita ke anggota keluarganya yang lain ya. Jadi kita fokus ke Kanjeng Ratu Kidul dan adiknya. Jadi akhirnya Kanjeng Ratu Kidul dan adiknya ini terpaksa harus meninggalkan kediamannya atau kadipaten. Jadi kadipaten itu kan bupati ya. Jadi sebuah kekuasaan yang lingkupnya kabupaten. Singkat cerita, pergilah Kanjeng Ratu Kidul bersama dengan adiknya jauh dari pemukiman warga. Nah, keduanya berniat untuk menuntut sebuah ilmu, kedigdayan atau kesaktian untuk melakukan pembalasan dendam dan membebaskan orang-orang yang teraniaya atau orang-orang yang diberlakukan tidak adil oleh orang yang melakukan kezaliman di tempat atau area kekuasaan keluarganya yang sebelumnya. Nah, Kanjeng Ratu Kidul ini bersama adiknya melakukan tapa brata atau topo broto di sebuah tempat jauh dari pemukiman warga. Di sebuah tempat yang sangat sepi, keduanya melakukan tapa brata. Lama melakukan tapa brata, akhirnya Tuhan mengizinkan memberikan wahyu atau kewahyon, sebuah kesaktian kedigdayan. Sehingga Ratu Kidul bersama dengan adiknya bernama Dewi Lanjar ya, melakukan pembalasan dendam dan setelah selesai balas dendam, kemudian Ratu Kidul bersama dengan
adiknya ini memutuskan untuk tidak tinggal di pemukiman warga. Jadi mereka berdua memutuskan untuk melakukan sebuah lelaku yang bernama Tapamuksa atau Topomukso. Jadi Tapamuksa ini bertujuan untuk masuk atau meleburkan diri secara sukma dan jasad fisik ke alam gaib. Ya, jadi melebur atau menyatu atau masuk secara sukma dan fisik atau jasad ke alam gaib. Nah, kemudian Ratu Kidul bersama dengan adiknya menghimpun kekuatan di situ ya. Jadi menghimpun banyak pengikut dari bangsa jin, bangsa gaib. Nah, kemudian mereka mendirikan sebuah kerajaan. Adapun area kekuasaan Kanjeng Ratu Kidul itu di sepanjang pantai selatan, dari ujung timur sampai ke ujung barat. Titik kerajaannya dari pantai Parangtritis ke selatan kurang lebih 10 km. Jadi di situ titik bersemayamnya kerajaan Kanjeng Ratu Kidul. Adapun Dewi Lanjar, adiknya ini, titik kerajaannya atau tempat bersemayamnya. Jadi kalau area kekuasaannya Dewi Lanjar kan di sepanjang pantai utara Jawa ya, antara Pekalongan dan Tegal. Nah, titik kerajaannya di sebelah utara pantai Pekalongan 10 km. Jadi 10 km ke utara dari pantai Pekalongan. Di situ bersemayam kerajaan Dewi Lanjar. Sebenarnya di pantai selatan itu, di area pantai selatan, baik di lautnya maupun di pesisir-pesisir maupun di lereng-lereng, banyak makhluk-makhluk gaib jin yang kesaktiannya sama di atas Kanjeng Ratu Kidul atau bahkan jauh di atas Kanjeng Ratu Kidul. Cuman rata-rata mereka berdiri sendiri ya. Jadi mereka hidup secara individu sendiri-sendiri. Dan Kanjeng Ratu Kidul tidak melakukan persinggungan yang sifatnya permusuhan, justru menjalin komunikasi baik dengan titik-titik jin atau sosok gaib yang kekuatannya sama atau lebih tinggi dari beliau. Jadi melakukan hubungan, interaksi dan silaturahmi baik. Di kerajaan Kanjeng Ratu Kidul itu juga bersemayam sukma dari ibunda atau ibu dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu bernama Kanjeng Mbok. Ya, jadi Kanjeng Mbok itu adalah ibu daripada Kanjeng Ratu Kidul dan sukmanya masih bersemayam di kerajaan Kanjeng Ratu atau Ratu Pantai Selatan. Kalau Anda pernah mendengar atau dengar mitos antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Blorong, itu sosoknya sama, itu tidak benar ya. Jadi berbeda. Jadi kalau memang pernah, jadi antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Blorong itu pernah bertarung merebutkan kekuasaan wilayah, terutama di area pantai selatan. Cuman Nyi Blorong kalah. Ya, Nyi Blorong kalah, akhirnya dia harus pergi dari pantai selatan dan diberi kekuasaan oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menduduki namanya Pantai Karangbolong ya, di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Jadi bersemayamnya di sana. Kalau Nyi Blorong ini jadi bentuknya
memang murni, dia murni lahir atau berasal dari jin, dari alam jin atau alam siluman. Jadi bentuknya dari pusar ke atas itu manusia, perempuan cantik, kemudian dari pusar ke bawah itu ular. Dan sifatnya atau karakternya memang sulit ditebak. Jadi sebagaimana karakter ular. Nah, Nyi Blorong inilah yang menyediakan bantuan berupa kesaktian, kedikdayan dan pesugihan dengan jaminan atau tumbal. Ya. Dengan jaminan atau tumbal. Kalau Kanjeng Ratu Kidul dan Dewi Lancar itu baik. Jadi tidak melayani tumbal atau pesugihan, tidak. Jadi memang beliau berdua mendedikasikan kekuasaannya untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang membutuhkan. Tapi beliau itu tidak mau. Kalau misalnya ada orang yang atas keinginannya menghamba atau minta bantuan, itu dia tidak mau. Jadi harus atas keinginan dia. Siapa kira-kira yang mau dibantu? Siapa orang-orang yang butuh bantuan? Sekalipun itu bantuan berupa uang, kekayaan, ekonomi, tidak ada tumbal. Jadi jangan salah ya. Kecuali orang itu yang memang menjanjikan sesuatu, maka akan ditagih. Gitu ya. Jadi baik sosoknya baik, cantik, baik, dan tidak melayani pesugihan atau tumbal. Beberapa hari yang lalu ya, sekitar 1 mingguan lah, saya dapat WA atau pesan itu, orang bertanya, gimana ya Bang caranya supaya bisa mendapatkan pesugihan Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Saya jawab bahwa beliau tidak melayani pesugihan dan tidak mau untuk memberikan pesugihan. Itu. Kalau Anda pernah dengar kabar atau info bahwa ada hubungan khusus antara raja-raja Jogja dengan Ratu Pantai Selatan, itu menurut pengetahuan saya tidak ada, dan tidak pernah terjadi pertemuan secara langsung antara raja-raja di Jogja atau Panembahan Jogja dengan Ratu Pantai Selatan. Itu tidak pernah terjadi kontak atau pertemuan langsung. Namun demikian, keberadaan Ratu Kidul sangat menghormati keberadaan Keraton Jogja, karena memang ada abdi-abdi dalam ataupun orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Keraton Yogyakarta yang melakukan sebuah ritual penghormatan ya, bukan pemujaan, ritual penghormatan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Itulah sebabnya kenapa Ratu Kidul sangat menjunjung tinggi dan menghormati keberadaan Keraton Jogja. Tapi secara langsung tidak ada hubungan ya, tidak ada komunikasi. Kita bicara tentang Jogja ini ya, Yogyakarta ya. Ini sepengetahuan saya. Jadi saya mengistilahkan di Yogyakarta itu terdapat segitiga kekuatan gaib, yang mana segitiga itu energinya sama-sama kuat, sama-sama besar. Jadi yang pertama adalah Kanjeng Ratu Kidul di sepanjang pantai selatan. Yang kedua bernama Eyang Sapu Jagat ya, yang berkuasa di Gunung Merapi. Dan yang ketiga ada Eyang Krama. Jadi Eyang Krama itu memiliki kekuasaan di Gunung Merbabu. Cuman menurut
apa yang saya pahami ya, terjadi ketimpangan. Jadi ketidaksamaan anggapan, karena rata-rata atau mayoritas masyarakat atau energi anggapan di Jogja itu lebih condong ke Ratu Pantai Selatan dan Eyang Sapu Jagat atau Merapi. Jadi anggap Merbabu atau Eyang Kerama agak tersampingkan, sehingga kadar energinya atau keseimbangan gaibnya agak timpang. Nah, maka kalau kita rasakan, kalau kita deteksi, Eyang Kerama itu sekarang posisinya sudah tidak di Gunung Merbabu, wallahu a'lam ya, entah di mana. Kalau Eyang Sapu Jagat masih di area Gunung Merapi, kalau Kanjeng Ratu Kidul ya masih berada di keraton atau di istananya. Itu menurut pemahaman kami. Jadi segitiga kekuasaan ya. Nah, kemudian ini Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul itu memiliki 2 orang anak ya. Yang pertama itu perempuan bernama Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul itu anak dari Kanjeng Ratu Kidul ya. Nah, Nyi Roro Kidul itu baik ya, sebagaimana ibundanya. Cuman sering iseng, yaitu menjahili atau ngerjani orang-orang yang sok sakti, orang-orang yang sok berkuasa, punya kedikdayaan tinggi. Bukan cuma orang, bahkan termasuk jin-jin yang adigang adigung. Tapi dasarnya baik. Nah, yang kedua bernama Raden Rangga. Nah, ini adalah anak dari Kanjeng Ratu Kidul dan Mas Karebet atau Jaka Tingkir. Jadi buah hubungan atau percintaan antara Kanjeng Ratu Kidul dan Mas Karebet atau Jaka Tingkir. Nah, Raden Rangga ini memiliki kesaktian yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari ibundanya, dari Kanjeng Ratu Kidul, namun masih di bawah Jaka Tingkir. Jadi kalau Mas Karebet ini Raden Rangga ini sering menampakkan diri itu di situs-situs kerajaan ya, situs-situs Majapahit, situs-situs Mataram. Termasuk salah satunya di Candi Dieng. Jadi sering menampakkan, ya bukan sering ya, pernah menampakkan diri di sana dengan menunggangi binatang gajah sebagaimana ayahnya ya. Jaka Tingkir kan sering menunggangi gajah. Kalau Kanjeng Ratu Kidul itu ketika keluar kerajaan, keluar keraton itu lebih sering menunggangi atau naik kereta kencana dengan 12 ekor kuda, 6 sebelah kanan, 6 sebelah kiri. Nah, kalau Nyi Roro Kidul biasanya ketika keluar itu seringnya itu dia naik di gulungan-gulungan ombak. Di gulungan-gulungan ombak itu Nyi Roro Kidul. Itu ya kawan ya. Nah, bahkan sosok Kanjeng Ratu Kidul ini beliau tahu siapa dan di mana sosok Satrio Piningit atau Ratu Adil Tanah Jawa.
namun beliau sangat enggan, bahkan tidak mau atau tidak berani untuk menyebutkan siapa sosoknya dan di mana tempat bersemayamnya, karena energinya jauh lebih besar, jadi kegaibannya sangat mengerikan. Bahkan untuk menatap atau menunjuk arahnya saja beliau tidak berani, walaupun beliau bukan bawahannya secara langsung, tapi Kanjeng Ratu Kidul, Dewi Lanjar, dan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di tanah Jawa ini, itu semuanya di bawah kekuasaannya. Makanya untuk menyebut, menatap saja beliau sangat enggan, tidak berani. Jauh di atas Mas Karebet kekuatannya, Ratu Adil. Nah, ini ada agak sensitif ya. Jadi termasuk Kanjeng Ratu Kidul itu juga memiliki hubungan ya dengan para dewa bukan hanya dayang-dayang atau dewa-dewa yang ada di bumi, bahkan yang ada, bukan hanya kepada dayang-dayang atau dewa-dewa yang ada di Jawa, bahkan yang ada di luar Jawa. Makanya kadang ada orang yang melakukan tapa brata, kemudian mendapatkan bisikan atau berupa ide, gagasan, masukan atau pituduh dari Kanjeng Ratu Kidul, dari para dewa yang perantaranya melalui Kanjeng Ratu Kidul. Kalau ini kita sudah ke kepercayaan ya, ini sifatnya hanya pengetahuan ya, jadi jangan dianggap ini sebagai justifikasi kita berkeyakinan atau mengimani, bukan. Jadi sifatnya pengetahuan, pengalaman saja. Jadi ini memang sensitif ya kawan-kawan ya. Nah, di tanah Jawa itu sifat energi kegaibannya memang sangat berbeda. Ya, setiap wilayah, setiap daerah, setiap ras suku itu memiliki ciri khas sendiri. Namun kami merasakan di tanah Jawa ini sangat berbeda, karena ada sosok-sosok makhluk di titik-titik tertentu ya, saya tidak bisa ngomong di mana titik-titiknya. Ada sosok-sosok tertentu yang kekuatannya sangat besar, sangat tinggi, bahkan jauh di atasnya Ratu Kidul. Tapi beliau-beliau ini, sosok-sosok dengan kesaktian dan kedikdayaan yang luar biasa ini, hanya berdiam diri, hanya bertapa ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun, dan akan bangun atau akan menebar energinya, bukan terbangun, menebar energinya saja di fase-fase tertentu yang menurutnya itu adalah sebuah zaman, era atau kondisi yang sangat penting. Bahkan di titik-titik tertentu atau di sepanjang Pulau Jawa ini, di samping-sampingnya ada yang namanya pagar gaib ya, yang menyelimuti tanah Jawa. Termasuk ada sosok-sosok yang memang berjajar sebagai paku bumi atau prajurit penjaga ya, dari gangguan-gangguan energi gaib di luar Jawa.
Itu kan kita kalau konteksnya Jawa. Itu kawan-kawan sekalian, sepemahaman atau sepengetahuan kami tentang Kanjeng Ratu Kidul. Jadi beliau ini sosoknya cantik, baik. Kalau dilihat dari segi karakter energi, walaupun dulunya manusia karena sudah moksa, itu lebih ke arah energi siluman. Walaupun fisiknya manusia, tapi energinya sudah bukan energi manusia, karena sudah ribuan tahun berada di dalam sebuah alam yang dimensinya berbeda. Jadi kalau kita lihat karakter energi dari Ibu Kanjeng Ratu Kidul ini lebih ke energi siluman itu. Namun positif ya, energinya positif. Jadi itu ya kawan-kawan ya, tentang Ibu Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Apalagi ya, sepengetahuan kami itu, dan baik Kanjeng Ratu Kidul maupun Dewi Lanjar itu sebenarnya sering ya melakukan perjalanan darat, namun melakukan sebuah kamuflase atau penyamaran yang orang tidak akan tahu kalau itu adalah sosok beliau, kecuali orang-orang yang memiliki tingkat kewaskitaan yang sangat tinggi. Bahkan di sekitar kita itu banyak sekali makhluk-makhluk di luar manusia yang berkamuflase atau menyerupai manusia. Bisa di pasar-pasar, bisa di tepi-tepi jalan, ya bisa di tempat-tempat keramaian lainnya. Jadi kalau orang dengan kewaskitaan sangat tinggi akan tahu dari jenis energinya, dari karakter energinya, oh ini bukan termasuk bangsa manusia. Tapi kalau orang yang artinya tidak memiliki kewaskitaan ya tidak tahu. Dimanapun selama niat kita baik, selama tujuan kita baik, insya Allah kita akan tetap dalam lindungan Allah ya, akan dalam lindungan Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir. Terus ini kan ada mitos orang yang memakai baju hijau atau merah itu kan kayak diambil ya, terhanyut ombak, diambil oleh Ratu Pantai Selatan. Jadi itu mitosnya. Kalau ini saya bicara mitos ya. Jadi mitosnya dulu pernah ada sebuah perjanjian, bahwa sebuah pernyataan yang itu dianggap janji, bahwa jika ada seseorang atau manusia yang berada di area Pantai Selatan mengenakan baju warna merah atau hijau, maka orang itu menganggap Kanjeng Ratu Kidul itu adalah bagian dari keluarganya. Maka sejak saat itulah kemudian ketika ada orang yang memakai baju warna merah dan hijau di area pesisir pantai itu akan diambil, terhanyut oleh ombak. Itu mitosnya. Tapi kalau alasan survive atau teritorialnya itu sebenarnya ketika orang memakai, kenapa dilarang memakai baju hijau, memakai baju merah? Karena susah ketika nanti terjadi hanyut, itu susah untuk dilihat karena warnanya menyerupai
warna laut ya, yang semu-semu hijau marun gitu kan. Nah kalau merah itu kan kalau pas di senja sore atau pagi itu kan ada semu-semu merah, sehingga juga tidak terdeteksi atau warnanya tidak berbeda, tidak mencolok. Jadi itu kalau berdasarkan asas keamanan itu ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan sekalian, ini adalah sebuah cerita atau ulasan yang kemudian ulasan ini untuk dipahami sebagai sebuah hasanah, kekayaan pengetahuan. Jadi jangan dianggap sebagai sesuatu yang kemudian seolah-olah kita percaya dan menghamba. Ndak ya, kita menghamba hanya kepada Allah. Kalau saya secara pribadi percaya ya dengan adanya makhluk-makhluk halus, termasuk sosok Kanjeng Ratu Kidul, Dewi Lanjar dan seterusnya. Kalau bertemu secara langsung tidak pernah, tapi kalau merasakan energinya iya. Jadi energinya memang sangat besar. Energinya memang sangat tajam ya, magnetnya sangat kuat. Itu ya kawan-kawan sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Baik, menjelang tengah malam ini ya, kelihatannya sedikit lagi jam 12. Kita berdoa dulu ya. Baik ya kawan-kawan sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat.